Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di sini dengan saya Magzuzi Zaze. Kali ini saya akan share resep donat mises yang enak. Tapi yang belum subscribe, tolong subscribe, like, dan share dulu ya teman-teman. Ini kita akan langsung ke cara pembuatannya saja. Ini pertama-tama kita masukin dulu terigu dan gula. Lalu ini ragi instan dan bread improver. Bila teman-teman tidak punya bread improver, boleh di skip ya teman-teman. Lalu ini kita aduk dulu hingga rata, lalu kita campurkan dengan bahan cair susu yang sudah saya campur dengan kuning telur. Teman-teman kalau nggak punya susu cair bisa pakai susu bubuk ya teman-teman, lalu pakai air putih biasa gitu. Ini kita aduk hingga si bahan cair dan bahan keringnya tercampur rata atau membentuk adonan gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya saya akan pakai mixer, cuman ini saya bantu aduk dulu supaya rata dulu, supaya kerja si mixernya tidak terlalu berat ya teman-teman, karena saya menggunakan hand mixer. Nah itu sudah membentuk adonan. Ini saya akan campurkan garam, margarin, dan mentega putih. Jika teman-teman tidak punya mentega putih, teman-teman bisa pakai full margarin atau mau pakai butter bisa juga ya teman-teman, hasilnya akan lebih enak. Ini saya akan aduk hingga tercampur saja, asal tercampur gitu saja ya teman-teman, supaya adonannya lebih lunak saat di mixer itu. Jadi kerja mixernya tidak terlalu berat gitu ya teman-teman, karena kalau pakai hand mixer itu kan suka loncat-loncat ya mixernya kalau adonannya sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah bisa kita mixer. Ini saya pakai mixer butut. Ini spiral mixernya, yang satunya itu longgar ya teman-teman, jadi sering copot saat dipakai gitu, jadi saya pakai satu saja. Ini mixernya pakai kecepatan rendah saja ya teman-teman, diikuti saja arah mixernya, jangan dilawan supaya spiral mixernya tidak patah atau rusak. Nah ini loncat-loncat seperti ini, diikuti saja mixernya mau ke arah mana ya teman-teman. Kalau dia loncat-loncat pakai kecepatan rendah. Ini sudah kali saya latih ya teman-teman, sudah membentuk window pane, sudah kelihatan tuh. Ini tangan saya oles minyak, lalu saya akan bulatkan adonannya. Saya mau istirahatkan dulu sekitar 15 menit. Sebenarnya ini sudah bisa langsung ditimbang ya teman-teman, tapi kalau mau hasilnya dengan dough kecil tapi hasilnya itu lebih besar, kita diamkan sebentar dulu baru kita timbang. Ini saya akan diamkan 15 menit. Setelah 15 menit sudah agak mengembang seperti ini, saya akan buang gas yang di dalam adonannya. Ini saya akan ulen sebentar ya teman-teman, diuleni supaya gas-gas yang di dalam adonan itu keluar, jadi donatnya akan mulus nantinya saat digoreng ya. Kalau gasnya masih banyak di dalam atau tidak kita keluarkan, saat digoreng donatnya akan bergelembung-gelembung ya teman-teman. Jadi ini penting, kita bisa uleni seperti ini atau kita tinju-tinju seperti itu, tapi ini saya uleni kembali sebentar saja, lalu ini kembali saya bulatkan dan akan saya timbang ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya timbangan bisa dikira, dibagi-bagi aja sesuai selera, beratnya mau seperti apa atau besarnya mau seperti apa. Ini saya timbang 30 gram. Nah ini hasilnya dapat 18 ya teman-teman. Ini saya akan rounding. Cara roundingnya bisa dengan cara seperti ini, kita melipat-lipat adonan ke bagian dalam supaya dia membentuk bulat begitu ya teman-teman.
Setelah bulat, bawahnya jangan lupa kita cubit-cubit supaya adonannya terkunci. Jadi saat propping itu tidak melebar ya teman-teman, tidak berantakan gitu. Nah ini kita susun kembali, atau teman-teman bisa rounding dengan cara seperti ini di papan kerja. Ini ujung kelingking sampai ujung jempol itu kita tempel di papan kerja, lalu kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga bagian bawahnya tetap harus kita cubit-cubit, dikunci gitu. Dan adonannya jangan lupa dibarisin supaya ingat yang mana tadi yang pertama di rounding. Yang pertama saya rounding, saya akan bentuk pertama kali ya teman-teman. Dan untuk penggorengannya juga akan digoreng yang pertama, dibentuk itu akan pertama kali digoreng nantinya. Nah ini di rolling pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan ditekan kuat-kuat. Ini bisa kita tepuk-tepuk, tetap pelan-pelan. Ini pakai perasaan ya teman-teman, jadi enggak ditepuk yang sampai benyek-benyek kayak gitu, enggak ya teman-teman. Ini kita rapihin, lalu kita bolongin pakai telunjuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat videonya cara saya ngebolongin donatnya ya. Ini saya putar-putar. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini bulatannya nggak terlalu rapi, tapi nanti saat sesudah propping dia akan rapi kok ya. Dan ini kita barisin juga ya teman-teman, jangan sampai salah urutan. Nah ini kita bentuk dulu hingga selesai. Nah ini sudah selesai semua dibentuk, dan ini saya akan propping 30 menit ya teman-teman. Nah di menit ke-15 setelah propping saya mulai panasin minyak dengan api kecil saja ya teman-teman. Ini saya akan cek proppingnya apa ini sudah pas. Ini di menit ke-28 ya teman-teman. Nah seperti ini kita tekan pelan-pelan. Kalau si adonannya sudah kembali ke bentuk semula, tidak penyok saat ditekan itu tandanya proppingnya sudah pas. Nah untuk minyaknya kita cek juga panasnya sudah pas atau belum, itu dengan cara kita masukkan lidi. Kalau dia sudah bergelembung itu tandanya minyak sudah panas ya teman-teman. Ini saya goreng donat pertama yang dibentuk tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bentuk itu yang pertama kita goreng, karena dia sudah propping terlebih dahulu ya teman-teman. Ini cara penggorengannya saya pakai metode 2 kali balik supaya lebih mulus hasilnya. Kalau teman-teman mau sekali balik juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita balik, setelah kita masukkan ke minyak itu langsung kita balik gitu ya teman-teman. Ini saya pakai api kecil ya teman-teman saat menggorengnya. Nah ini untuk membalikan yang kedua kali setelah si donat sedikit kecoklatan, bukan sedikit kecoklatan tapi sudah kecoklatan ya teman-teman, itu sudah bisa kita balik. Jadi total 2 kali balik ya teman-teman, jangan dibalik berulang kali gitu. Nah ini donatnya sudah hampir matang, ini sudah bisa kita angkat. Ini white ringnya muncul ya teman-teman. Ini kita goreng dulu hingga selesai ya teman-teman, dengan cara yang sama, dengan metode 2 kali balik. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini hasilnya sangat lembut walaupun dengan bahan yang sederhana, donat jadul, tapi ini hasilnya lembut dan tahan hingga 2 atau 3 hari ya teman-teman. Ini saya biasanya hanya topping pakai margarin Blue Band seperti ini, saya oles-oles.
Teman-teman bisa pakai buttercream atau coklat yang dilelehkan ya, tapi saya lebih suka pakai Blue Band karena ada rasa asin-asinnya gitu, jadi itu enak banget kalau dicampur dengan misos ya teman-teman. Lalu ini kita celupkan, kita goyang-goyang seperti ini, boleh ditekan-tekan sedikit supaya lebih nempel si misosnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tada, enak banget ini buat ngopi teman-teman. Dan hasilnya itu lumayan banyak ya teman-teman, untuk 250 gram terigu. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton, bye bye.